Boleh jawab nggak? Yeah. Oke. You asked me, you told me to tell them that I'm dancing in this movie. Dan asiknya lagi kita kalau mau gosipin orang bisa bahasa Jerman. karena kita sama-sama setengah Jerman gitu. Yeah. Vad för som bäst med det skillnaden nih? No, it isn't constant. Oke. Menurutmu hantu Indo dan hantu Hollywood lebih serem mana? Hai. Halo. Apa kabar? Kita sekarang ada di Habis Nonton Film. Dan aku Arifin Putra berperan sebagai Ryan di film Panggungan Wingit 2 Miss K. Dan aku Cinta Laura Kiel berperan sebagai Alma. Dan hari ini kita mau jawabin pertanyaan kalian. So let's get started. Let's do it. Apa alasan kalian terima dan main di film Panggungan Wingit 2 Miss K? Ayo, kenapa? Cinta. Sebelumnya aku dan produser kita Rocky Soraya udah pernah bekerja sama di film horor lain, tapi waktu itu dia jadi saudaranya dan kita sempat ngobrol pengen banget kerja bareng lagi. Nah kebetulan waktu itu dia bilang aku akan bikin film ini nih, Panggungan Wingit 2, coba lihat deskripsinya, tertarik nggak? Dan waktu aku baca ternyata walaupun mungkin banyak orang mengira premisnya agak mirip dengan yang pertama, yaitu ada suatu tempat yang angker, kalau dari segi karakter developmentnya, isi cerita yang menyeramkan, seru dan menegangkan, dan juga plot twistnya sangat berbeda. So I feel like this movie is very unique on its own dan banyak banget elemen-elemen baru yang tidak ada di film sebelumnya. So I just felt like it was interesting. Dan belum pernah kan kalian ngeliat aku ngomong bahasa Jawa. Ceritanya karakter Alma ini berasal dari Jawa Timur. Ibunya, makanya masih logis kalau mukanya seperti ini. Dia setengah Jawa Timur, setengah something else. Dan di film ini aku belajar bahasa Jawa. So if you wanna see me speak Javanese, harus banget nonton Panggungan Wingit 2 Miss K. Cuman ngomong bahasa Jawa doang. Apalagi yang Jawa di sini? Tarian Jawa. Nah, bisa lihat dia menari Jawa juga. Ya, aku belajar juga tarian tradisional namanya tari topeng Malangan. Tapi kalau sebenarnya yang tradisional banget tuh lebih Kalista Arum yang berperan sebagai adik aku Mia. Kalau akunya sendiri, let's just say my dancing is a fusion antara sesuatu yang tradisional Jawa dengan sesuatu yang lebih kontemporary. Boleh jawab nggak? Yeah. Oke. You asked me, you told me to tell them that I'm dancing in this movie. Kamu yang memperpanjang. Maafin ya. Kenapa aku mau terima film ini? Jadi gini, jadi jujur aja. Udah tahu kan dia minta jawaban. Dan itu benar, itu sebagian dari jawaban. Tapi sabar. Jadi udah kenal sama ibu ini udah cukup lama, terlihat kan ini kayaknya tuh nggak ada border gitu, kayak nggak ada boundaries gitu batasan ya. Jadi udah kenal sama dia udah sangat lama, tapi belum pernah main dalam satu proyek gitu kan. Jadi pas dapet tawaran ini, pas aku tahu peran utamanya si Cinta Laura kan, I'm like interesting, oke. Maksudnya udah kenal lama, udah temenan, tapi belum pernah main bareng nih, kayaknya seru nih. Satu. Kedua, emang dari dulu udah berapa kali tuh ngobrol sama produsernya Rocky Soraya ya, for a couple of projects gitu, tapi nggak pernah kejadian karena masalah jadwal lah, inilah apalah. Tapi dari dulu emang penasaran pengen kerja sama Rocky, karena nggak tahu ya, orang tuh harus ketemu langsung sama Rocky, auranya tuh beda gitu. Auranya tuh yakin banget dan very confident. Jadi tuh kita tuh yang pengen deh, maksudnya kerja sama orang ini gitu kan, kayaknya seru nih gitu. Jadi itu dua alasan utama, dan tentunya ceritanya juga seru. Bener-bener pas baca tuh, this is a very entertaining movie ya. Jadi maksudnya penonton tuh nggak ada waktu untuk napas. Jadi mereka bener-bener tuh masuk, ya udah dibawa ke dunia lain. So I like that. Ada nyamuk. I like that, dan akhirnya ya aku mau menjadi bagian dari this wonderful journey di Panggungan Wingit 2. Yeah. Gitu. Apakah di film Panggungan Wingit 2 ini Cinta Laura dan Arifin Putra berpasangan sebagai sepasang kekasih? What do you think? Jawabannya adalah ya. Tapi seneng bisa kerja sama Arifin karena dari etos kerja kita sangat mirip. Aku rasa pandangan dunia kita juga banyak yang cukup mirip juga. Jadi kita saat mengekspresikan diri, kalau ada kita nggak agree dengan sesuatu atau kita memiliki pendapat yang ingin diutarakan, itu tuh nggak susah dan nggak takut akan menyakiti perasaan satu sama lain. So
gitu. Kita bisa sepenuhnya jadi diri sendiri dan kita sangat ngerti bahwa itu datang dari tempat yang sincere dan demi kebaikan project gitu. Jadi nggak ada baper-baperan gitu, enak banget tuh. Iya. Jadi nggak ada drama-dramanya. Jadi walaupun misalnya ada diskusi hangat atau yang lain-lain tuh, benar-benar kita tahu itu demi kebaikan dari film ini gitu. Karena kita ingin memberikan yang terbaik. Dan asiknya lagi kita kalau mau gosipin orang bisa bahasa Jerman. Karena kita sama-sama setengah Jerman gitu. Yeah. Wat was een bisschen über die reden, oder nicht? Oder? Nein, die sind ganz nett. Oke. Begitulah kurang lebih. Bagaimana cara Cinta dan Arifin membangun chemistry? Oke, Very- Cemi istri gitu. Gimana kita membangun chemistry? Sekali lagi kita kenal udah cukup lama ya. Jadi kayak ibaratnya ya canggung-canggungnya, masa-masa canggung-canggungnya sih udah lewat ya gitu. Jadi dan ditambah karena sama-sama Jerman tuh jadi bisa saklek lah ngomongnya gitu. Ditambah kayaknya kita berdua sangat-sangat amat profesional ya. Jadi ya udah begitu ada adegannya ya udah jalanin aja gitu. Justru pengen tuh yuk ayo syuting gitu. Dan ya udah enak aja sih ya sama dia gitu. Kayak nggak justru kita saling melengkapi lah. Jadi kalau ada adegan drama gitu tuh kayaknya nanti kamu gitu ya. Oh ya nanti aku bisa begini. Jadi kayak saling melengkapi gitu sih, seru. Tapi yang asik juga, nggak tahu ya, aku sempat berpikir apa sih yang bikin aku nyaman banget sama Arifin. Mungkin karena aku udah kenal dia dari umur 14 tahun. Nggak tahu kenapa kalau kita lagi bareng, aku tuh kembali ke masa anak kecil. Dalam arti aku nggak malu untuk depan dia bertingkah laku seperti anak-anak gitu. Sama sekali nggak malu. Mungkin saat aku aku ngelihat dia tuh aku ingat when I was 14 dulu dan dia emang masih anak-anak kan itu. Jadi I go back to that point in time dan mau petakilan kayak mau jokes little boys joke, aku nggak malu because I'm like I don't care what he thinks, he's known me forever gitu. Apa yang menjadi ciri khas yang unik dari film Panggonan Wingit 2 ini? Air. Ya. Jadi Panggonan Wingit itu artinya buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah tempat yang angker. Dan ini kan Panggonan Wingit 2 di mana kita fokus pada sosok Miss Kay. Cuman sosok Miss Kay ini juga akan selalu muncul dari air. Jadi pokoknya air itu menjadi elemen yang sangat penting di film ini. Kenapa air begitu penting? Nah, itu harus nonton filmnya. Tapi itu munculnya si sosok ini dari air dan kita juga banyak ada adegan di dalam air atau berhubungan dengan air dan itu yang menjadi salah satu ciri khas dari film ini. You put it together so well. Kayaknya aku nggak usah nambahin itu sih. Pertama kali loh dia speechless. Score. Ya, sekali-sekali jangan banyak omong. No, but you're right. You put it together very well. Love. Adakah kesulitan Cinta dalam pelafalan dialog bahasa Jawa dan belajar sama siapa agar bisa medok bahasa Jawanya? So, di film ini memang hitmaker ada orang yang bisa bahasa Jawa yang mengajarkan kita cara mempronounce kata-kata yang ada. Aku baru tahu gara-gara project ini bahwa bahasa Jawa orang Jawa Timur beda banget dengan Jawa Tengah dan kata-kata yang digunakan tuh bahkan ada ciri khasnya masing-masing. Jadi pertama belajar dari dialect coach. Tapi percaya nggak percaya, Kalista yang berperan sebagai adik aku, nama karakternya Mia, dia tuh sebelumnya udah pernah ada project berbahasa Jawa. Jadi aku sempat ngerekam suara dia juga dan aku terus dengerin cara dia berdialog bahasa Jawa supaya pelafalan aku ya sebaik mungkin lah. Dan kalau teman-teman nonton nanti aku rasa mungkin aku nggak kedengeran kayak orang Jawa Timur banget, tapi aku merasa orang akan percaya bahwa aku orang Jawa, tapi dengan aksen yang lebih general lah, lebih internasional. Enggak, but I don't know, what you think? You heard me speak Javanese, lumayan kan? Lumayan, dan juga di sini konteksnya adalah bahwa dia orang yang memang lama di Jakarta, tinggal di Jakarta, dan akhirnya kembali lagi ke Surabaya. Memang ceritanya lahir di Surabaya, tapi ini ceritanya sudah sejak lama di Jakarta, akhirnya baru balik ke Surabaya. Iya, jadi bahasa Jawa tuh bahasa yang dipakai di rumah dengan ibu gitu. Jadi kalau di rumah kita bahasa Jawa, tapi besarnya di Jakarta. Tapi kembali ke Surabaya karena faktor ekonomi. Di mana lokasi syuting yang seru dan memberi kesan banget untuk Laura Cinta dan Putra Arifin? Bromo! Karena kamu suka hotelnya kali, bukan setnya. Iya hotelnya sih, hotelnya seru. Kalau setnya tuh sangat berdebu, dan di situ cuma ada satu tempat yang lumayan asik, ada satu pohon besar gitu. Di situ aku biasanya suka bersemedi dan berteduh di situ. Dia nggak ada temen, akhirnya dia datang ke sana buat tidur doang gitu kan. Pernah lihat nggak aku tidur
tidur di bawah pohon di bener-bener apa ya, tanah ya. Di tanah gitu, dia beneran Pakai hoodie. Cinta Laura Kiel gitu kan, di tanah gitu, cuma pakai hoodie doang. Itu sampai beberapa kru yang lewat, hah masa, ya ampun ya gimana nih Cinta begini terus. Kamu Cinta, belum video ya? There's no proof that I ever did that. yeah, there's no proof, no. There's zero proof. Kalian harus percaya sama dia. Tapi ya nggak ada, semuanya pada khawatir gitu sama dia. Tapi dia sendiri dia udah saking capeknya, dia udah I don't care. Gitu. Iya. Jadi Bromo aku sukanya di situ karena kayak bener-bener view-nya sih yang asik gitu. Kalau aku paling suka ada satu set di Malang yang menjadi sanggar tari di mana Mia dan aku menari. Dan kenapa aku suka? Karena itu mengingatkan aku akan Indonesia yang dulu sebelum teknologi terlalu canggih. Dan itu tuh rasanya tenang banget. Architecture Jawanya kelihatan banget dan orang-orangnya pun masih menggunakan baju ciri khas Jawa. Orang-orangnya masih mengikuti ritual-ritual dan adat-adat Jawa yang masih kental. Dan aku suka banget karena ingin banget melihat Indonesia yang asri kayak gitu budayanya, apapun budayanya, karena Indonesia kan beragam. Tapi that was very beautiful to see buat aku. Untuk Cinta Laura, apakah ada kesulitan ketika belajar tari Malangan? Dari segi koreografi nggak sulit karena aku cukup bisa menghafal koreo dengan cepat. Cuman mungkin bedanya kan aku biasanya hip hop tariannya, tarian modern. Jadi untuk memberikan gerakan yang anggun dan lebih feminin itu kesulitannya di situ. Tapi untungnya kayak aku cerita tadi, karakter aku tuh saat menari di film ini bisa dibilang ada elemen kontemporerinya lah. Jadi walaupun gerakannya gerakan dansa Malangan, tari Malangan, ada hentak-hentakan hip hop yang tetap aku integrasikan supaya kelihatan powerful dan mistisnya tuh kerasa. Mudah-mudahan ya, aku berasumsi. Amin. Bisa lah. Menurutmu hantu Indo dan hantu Hollywood lebih serem mana? Kayaknya hantu Indo deh. Indonesian definitely. Hantu Indonesia tuh paling serem karena apa ya, aku rasa tanah Indonesia lebih mistis rasanya daripada negara-negara Eropa atau negara-negara seperti Amerika gitu. Jadi mysticismnya lebih dapet karena emang bagian dari budaya kita juga. So definitely hantu Indonesia jauh lebih serem. Bakal lebih serem nggak film serem dan sadis nggak daripada film pertama? Harus nonton filmnya. You know, sesuatu yang kita lupa bilang dari tadi, padahal seharian kita udah jawab pertanyaan, adalah film ini bukan hanya ada jump scare, tapi gore juga sih, karena ada elemen mutilasi juga. Ya, ada gore-nya, banyak darahnya. Pokoknya pastinya, karena maksudnya ini kan juga dari Hitmaker juga ya. Pastinya mereka dari Panggungan Wingit 1 ke Panggungan Wingit 2, mereka mau memberikan experience yang lebih ya kepada penontonnya gitu. Dan tentunya itu menjadi tanggung jawab kita, our challenge ya, untuk menyajikan itu ke penontonnya. Ditambah kan sutradaranya sama ya. Jadi sutradaranya Mas Guntur, dia juga udah tahu apa yang diberikan di film pertama dan apa yang akan disajikan di film kedua. So he definitely wants to give you guys something fresh, nggak mungkin repetitif. Yes, gitu. jadi sadis pasti, lebih gore pasti, lebih seru. Semoga gitu kan. Pokoknya nantikan filmnya, pasti akan seru. Buat duanya, kalau suatu saat punya biopic, siapa aktor yang kalian harap bisa meranin kalian? I'm too young for that. Ya, nggak ada ya. kayak lu kok doain kita mati sih gitu kan? Wah, nggak asik lu. Nggak sih, kayak kalau gue belum kepikiran sih kapan biopic dan lain-lain, dan kayaknya nggak tahu deh, kayaknya gue nggak mau dibikinin biopik, udahlah biar jadi misteri aja. Wah, iya sih, dia orangnya very to himself, nggak berusaha caper. Bagusnya emang cowok tuh yang keren tuh kayak gitu menurut aku, yang nggak narsis. That's an indirect compliment. Oh, thank you. Terima kasih. Kak Cinta dan Kak Arifin, percaya yang klinik atau mistis gitu nggak sih? Atau malah ada pengalaman kejadian mistis yang bakal dilupain? Yang nggak bakal dilupain, sorry. Mau duluan? I think intinya kita berdua sebenarnya orangnya sangat pragmatis, sangat objektif, sangat logis. Sampai sekarang udah dijawab pertanyaannya. Jadi gue udah nggak usah jawab lagi. You can continue. Enggak apa-apa, belum. No, I thought you can read my mind. Oh, I can? Terus gimana? Kan kita sama. Bentar, kenain dulu. Kita kan sama. Oke, nah jadi gini. Pada dasarnya ya kita berdua emang kan ada Jermannya juga ya. Kalau ada Jermannya gitu, jadi emang serba logis gitu. So kalau buat gue pribadi dan kayaknya Cinta juga, ibaratnya kayak antara percaya nggak percaya gitu ya. Jadi ibaratnya kayak oke, mungkin nggak ada,
tapi ya untuk jaga-jaga menghormati gitu kan. Jadi kalau gue juga dari nyokap gue itu selalu diajarin ke lokasi baru harus selalu permisi. Dan dia juga bilang kalau misalnya maaf ya, kalau buang air kecil itu harus permisi juga gitu. Itu nggak boleh sembarangan katanya gitu. Karena dia bilang itu bisa bahaya kalau begitu. Dan gue udah lumayan sering ke lokasi-lokasi yang katanya sih serem gitu kan atau angker. Tapi untungnya sih di sini walaupun ada lokasi-lokasi yang gelap dan serem dan lain-lain, kita sih nggak pernah mengalami hal-hal yang mistis ya gitu. Itu sih dari gue. Kalau aku bingung dengan diri aku sendiri karena aku orang yang sangat kekeh bahwa segala hal pasti ada scientific explanation-nya. Dalam arti kalau orang kesurupan itu adalah sebuah epileptic seizure yang mungkin bisa dijelaskan karena ada permasalahan neurologis gitu misalnya ya. Tapi walaupun aku selalu berkoar-koar semua pasti ada scientific explanation-nya, lucunya aku sudah mengalami banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang tidak bisa aku jelaskan dengan science. Dan kadang-kadang aku berusaha menjustifikasi hal-hal tersebut dengan bilang, oke, ini kan universe kita besar banget ya, ada banyak galaksinya, makhluk hidup nggak mungkin hanya kita, bahkan dimensi mungkin kita hanya bisa melihat dimensi kita sendiri, tapi mungkin ada dimensi-dimensi lain yang kita nggak tahu, tapi makhluk-makhluk itu hidup bersamaan dengan kita di dimensi yang kita tidak bisa lihat gitu. So basically I'm a science gal, tapi kalau mau dengar kisah horor banyak, aku cerita lagi. Salah satunya waktu aku dulu masih kecil, aku sempat tinggal di Johor Bahru, Malaysia, dan papa aku bekerja di salah satu hotel bintang 5 di situ, dan katanya hotel itu dibangun di atas graveyard, pemakaman gitu. Nah, waktu kuburan. Kuburan, sorry. Aku waktu itu umur 2 atau 3, something like that. Dan aku lagi jalan di tepi kolam renang sama babysitterku. Nah, jarak antara aku dan kolam renang sebenarnya cukup jauh. Nggak cukup, cukup jauh sehingga nggak mungkin aku terjatuh gitu. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang narik kaki aku sampai aku hampir tenggelam karena aku udah bisa berenang waktu itu tanpa pelampung. Sehingga babysitter aku harus menarik aku dari kolam renang. Dan kenapa aku yakin banget aku ditarik? Karena aku ngerasa ada sesuatu yang narik aku sampai kejebur ke dalam kolam renang dan nggak bisa berenang gitu aja. So that's very strange karena kalau itu kejadiannya aku terjatuh karena nggak sengaja pasti aku bisa langsung keluar dan berenang. Tapi ini enggak, ini ditarik dari jarak yang cukup jauh sampai harus dikeluarin oleh babysitter aku dari kolam renang. So that was an experience I had when I was 2-3 years old. Dia hari ini udah denger 3 cerita horor dari aku. Dia selalu bilang enggak sih, nggak ada banyak horor dalam hidup aku. Tiba-tiba ada ini. Banyak ya horornya ya. Yes. I am the chosen one. Jadi fans dia nggak cuma di dunia manusia aja, ternyata di luar sana ada banyak fans juga. Ada dimensi-dimensi lain. Luar biasa. Slay. Itu pertanyaan udah selesai. Thank you sekali habis nonton film atas pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa nonton film Panggonan Wingit 2 Miss K mulai tanggal 25 Desember 2024 di bioskop-bioskop terdekat pastinya. Enjoy the movie.